Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar? Tuhan ya dipertemukan kembali dalam pada minggu saat ini. Ya bersyukur ya, secara khusus saya sudah berapa kali ya, kayaknya baru 2 kali ya Bapak ini ya. Dan bersyukur Ibu Pendeta ada halangan ya. Bukan bersyukur karena dia halangan ya, tapi bersyukur saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan ya sudah kenal ya, sudah tahu ya. Sudah lupa mungkin. Ya perkenalan saya Pendeta Andre dari Pengadan. Ya, kita tetangga aja. Ya, kurang lebih 1 jam lah dari sini. Bisa juga kurang. Ya. Dan pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam firman tema Allah menghendaki harmoni. Allah menghendaki harmoni. Dalam bahasa Korea tua nakamali kuang matua tu kasanina. Nakamali kuang matua tu kasanina. Nah saudara-saudara, apa itu harmoni? Harmoni itu kayaknya salah satu jenis sabunnya, sabun harmoni. Bapak Ibu tahu sabun harmoni kan? Iya. Sabun zaman dulu, sabun jadul, dan masih ada sampai sekarang. Saya lihat di toko. Nah kalau kita cari di internet, di Google, harmoni itu artinya keselarasan, keserasian, keterpaduan antara berbagai hal yang berbeda sehingga menjadi satu, menjadi indah. Jadi dari hal-hal yang berbeda dijadikan satu, menjadi indah, menjadi harmoni, menyatu. Ya contohnya apa? Misalkan musik, ya kan? Musik. Nada-nada yang berbeda dipadukan menjadi musik yang indah. Lalu apa lagi? Bisa diterapkan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan beragama. Agama berbeda-beda, orang berbeda-beda, tapi bisa menyatu, bisa berdamai. Berbeda-beda tapi tetap Bineka Tunggal. Iya. Itu keharmonisan saudara-saudara. Nah dalam bahasa Toraja diterjemahkan, diartikan tadi sebagai kasamina. Nah kasamina dalam artian yang lain bahasa Indonesia sehati, ya, iya tak? Sehati, sehati. Nah kenapa ada sehati? Kenapa ada keharmonisan Bapak Ibu? Kenapa orang bisa jatuh cinta? Kenapa bisa ada orang sehati harmoni? Jawabannya tentunya ada yang namanya lobe, kasih, iya kan? Kalau tidak ada kasih, tidak ada yang namanya juga harmonisan, betul? Tidak ada yang namanya itu kesehatian. Karena kasih itu membuat orang menerima satu dengan yang lain. Kasih itu membuat orang saling melengkapi. Amin. Nah pertanyaannya saudara-saudara, dari mana itu kasih berasal? Dari hati. Kenapa manusia bisa mengasihi? Ya. Kenapa bisa kita mengasihi? Kenapa hati kita penuh dengan kasih, saudara-saudara? Pertanyaan mendasar. Kalau kita kembali ke dalam Alkitab, kita mendapatkan jawaban siapa itu kasih. Siapa yang adalah kasih Bapak Ibu? Yohanes mengatakan Allah itu kasih. Jadi kasih itu bersumber dari Allah. Allah adalah kasih. Allah adalah Maha Kasih. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat keterkaitan. Jadi atas dasar kasih saudara-saudara, Allah menciptakan dunia ini. Allah menciptakan kita. Dalam kisah penciptaan tadi itu merupakan bagian pembacaan utama kita. Allah menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak berbentuk kacau menjadi berbentuk dan teratur. Itu cara Allah mencipta. Ya, sehingga panjang-panjang tadi kita baca, kita perhatikan luar biasa Allah menciptakan semuanya teratur, rapi. Allah sangat teliti dalam mencipta segala sesuatu. Dia tempatkan semuanya
pada tempatnya masing-masing. Dan tidak hanya itu saudara-saudara, Allah membuat segala makhluk memiliki hubungan yang baik, memiliki relasi yang baik, memiliki kasih satu sama lain, hidup berdampingan. Ya, kalau kita lihat hewan tidak ada yang buas kan pada saat itu kan? Ada singa, ada harimau, ada buaya. Ya, buaya darat belum ada kayaknya. Tapi hewan-hewan buas itu kan tidak saling memakan satu dengan yang lain. Semua harmonis, saudara-saudara. Tidak saling menyakiti. Luar biasa. Berbeda dengan sekarang. Ada binatang-binatang buas yang bisa menerkam kita. Ya. Biar binatangnya kecil pun bisa menyakiti kita. Lebak kan? Ya, tahu. Tapi waktu itu dalam kisah penciptaan di Taman Eden semua relasi baik. Tidak ada yang namanya kejahatan. Semua saling mengasihi saudara-saudara. Bahkan luar biasanya kalau kita lihat Allah itu berinteraksi dengan ciptaannya. Allah itu berjalan-jalan di dalam taman itu. Berbeda dengan sekarang, Allah itu seolah-olah jauh daripada kita, jauh dari manusia. Tapi pada saat itu sungguh luar biasa. Terjadi relasi yang intim, relasi yang dekat antara pencipta dan ciptaan, antara manusia dengan ciptaan yang lain, dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang lain. Ini sungguh luar biasa. Dan terakhir, ketika Allah telah menciptakan semuanya, Allah katakan apa? Segala yang diciptakan itu sungguh amat baik, saudara-saudara. Jadi apa yang diciptakan Allah ini tidak ada yang tidak baik. Semuanya sungguh amat baik. Nah, kita manusia bagaimana? Dikatakan kita dicipta menurut gambar Allah, menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 8 tadi luar biasa, dikatakan kita dibuat hampir sama seperti Allah, saudara-saudara. Luar biasa. Saya dan Bapak Ibu hampir sama seperti Allah. Hampir ya, hampir tidak berarti sama. Hampir sama. Inilah hak manusia. Luar biasa Bapak Ibu, kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Artinya apa? Artinya kita punya hubungan dengan Allah. Kita punya potensi yang hampir sama seperti Allah. Allah bisa mencipta, membuat sesuatu. Manusia juga bisa mencipta, tapi dari bahan yang sudah ada. Bedanya Allah menciptakan dari bahan yang tidak ada menjadi ada. Kita bisa menciptakan dari bahan yang sudah ada. Dan sungguh kreatif itu manusia. Tetapi ingat saudara-saudara, Allah memberikan kita kemampuan itu supaya apa? Supaya kita bertanggung jawab menggunakan potensi yang ada pada kita. Dan kita bertanggung jawab kepada siapa Bapak Ibu? Kita bertanggung jawab langsung kepada Allah, saudara-saudara. Itu tujuan kita diciptakan. Allah memberikan kita kuasa. Berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di darat, burung-burung di udara, atas semua ciptaan yang lain, untuk mengelola semuanya itu, dan supaya semuanya menjadi harmoni. Karena itulah yang dikehendaki Allah, supaya kita meneruskan pekerjaan Allah di dunia ini, supaya semuanya harmoni. Jadi seperti itulah Allah yang Maha Kasih. Allah mengasihi seluruh ciptaannya, dan kita juga harus mengasihi ciptaan yang lain, saudara-saudara. Namun apa yang terjadi? Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kita semua jatuh dalam dosa. Kita ingin jadi seperti Allah. Nah, ini iblis menipu kita, saudara-saudara. Kita sudah menjadi hampir sama seperti Allah, tapi iblis menipu kita supaya kita mau jadi Allah. Kita mau jadi Allah. Itu mengapa manusia jatuh dalam dosa, karena mau jadi Allah. Artinya manusia itu mau mengatur dirinya sendiri. Manusia itu tidak mau hidup dalam aturan Allah, mau hidup di luar Allah. Sehingga apa yang terjadi? Semua rancangan Allah itu hancur.
Semua rencana Allah bagi ciptaannya itu hancur. Manusia kemudian hidup di dalam dosa, saudara-saudara. Itu kenyataan yang terjadi bagi kita manusia. Kita tidak lagi menjalankan tugas kita sebagai penata layanan. Penata layanan artinya apa? Kita menata kehidupan dan melayani Tuhan. Itu tugas kita sebagai penata layanan. Sehingga akibatnya seluruh ciptaan ini mengalami penderitaan dan harus binasa. Itu resiko, itu akibat yang harus kita tanggung. Penderitaan dan kebinasaan kekal. Nah, ini hal yang penting yang harus kita mengerti, saudara-saudara. Yang perlu kita pahami. Tugas kita sebagai manusia itu hanya sebagai penata layanan. Sebagai penata layanan, bukan sebagai penguasa. Kita ini bukan pemilik, saudara-saudara. Kita bukan penguasa, kita bukan pemilik dari semua yang ada di dunia ini. Kita punya potensi memang, kita punya kemampuan, kita punya kuasa. Tapi ingat, ada yang lebih berkuasa daripada kita, yaitu Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang lebih berkuasa. Dia menciptakan kita itu kita punya tujuan. Tuhan menciptakan kita punya tujuan, yaitu kita menata, yaitu kita mengatur apa yang ada di dunia ini, dan untuk melayani Tuhan supaya terwujud yang namanya baik, harmoni, supaya terwujud kasaminan, supaya terwujud shalom. Shalom. Itu tugas kita, Bapak Ibu. Kita hanya sebagai penata layanan untuk menata dan untuk melayani Tuhan. Menata supaya semuanya teratur. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, dalam bidang-bidang kehidupan kita, pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, pertambangan, keuangan, pemerintahan, teknologi, itu semua dari mana? Itu semua dari Tuhan, kan? Tuhan kasih, Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan kasih ke kita itu untuk apa? Untuk dikelola dengan benar, saudara-saudara. Untuk dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibarat suatu pemerintahan, kita itu bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai menteri, ya. Sebagai menteri, kita dipercaya untuk mengelola sumber daya alam yang ada, ya. Menteri Bahlil, MBG Mas Bahlil ganti. Kita itu sebagai mengelola sumber daya yang ada di dunia ini. Tapi karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita dikuasai oleh hawa nafsu, oleh keserakahan, maka semua tidak lagi dikelola dengan baik. Semua tidak lagi dikelola dengan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita lihat alam menjadi rusak, ya. Hewan-hewan banyak punah, ekosistem terganggu, polusi di mana-mana, pencemaran lingkungan, ya. Berbagai kejahatan terjadi, korupsi, BBM langka, ya. Banyak orang yang simpan yang tumpuk BBM di rumahnya. Mata uang rupiah melemah, ya. Meskipun kita disini pakai dolar, Prabowo bilang, kan? Tapi semuanya naik. Bahan-bahan makanan semuanya harganya naik. Peperangan terjadi di mana-mana, konflik antara sesama, dan banyak lagi hal-hal yang merugikan manusia terjadi di dunia ini. Perusahaan-perusahaan yang ada, Bapak Ibu, perusahaan tambang di sini. Bagaimana peran mereka? Bagaimana peran kita? Di sini perusahaan tambang, perusahaan apa lagi? Hanya tambang aja, kan? Sawit, ya. Perusahaan sawit itu semua berkaitan dengan lingkungan, saudara-saudara. Apa yang terjadi pada mereka? Apa
betul-betul bekerja dan sadar akan tanggung jawab mereka. Sadar akan tanggung jawab kita Bapak Ibu yang tinggal di sana, yang bekerja di sana. Kita selalu mendoakan perusahaan di mana tempat kita bekerja, di mana tempat kita mencari rezeki, supaya mereka sadar tanggung jawab mereka. Tidak hanya menguras sumber daya yang ada, tidak hanya merusak alam, tetapi apa? Merawat kembali, membuat hijau kembali, menjadi berkat bagi banyak orang, tidak dimakan sendiri, tidak rakus, membantu orang secara khusus dalam membangun rumah ibadah. Bagaimana sejauh mana perusahaan-perusahaan itu dipakai oleh Tuhan? Kita selalu mendoakan perusahaan-perusahaan itu supaya mereka sadar, dan kita semua sadar akan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Allah yang mulia, sebagai ciptaan Allah yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang harus kita sadari, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita pribadi, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, amin. Dan kita sadar semua yang ada pada kita itu diberikan oleh Tuhan. Dan ingat, itu semua adalah titipan Tuhan, tidak dibawa mati, bukan? Semua harta benda, semua potensi bakat-bakat kita itu kita tidak bawa mati. Semua kita akan tinggalkan. Dan Tuhan kasih kita itu bukan untuk dinikmati sendiri, bukan untuk dinisai, tidak dinikmati sendiri, saudara-saudara, tapi juga untuk orang lain, untuk menjadi berkat bagi mereka. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya kemiskinan, saudara-saudara. Supaya tidak ada lagi namanya hidup susah. Coba kita bayangkan ya, kalau orang-orang yang banyak uangnya itu, orang-orang kaya, sadar akan tanggung jawab ini, tidak akan ada orang mati kelaparan, tidak akan ada orang susah, tidak akan ada itu namanya penyakit gizi buruk, tidak ada orang yang mencuri untuk mencari makan, tidak ada itu orang jual narkoba. Kalau orang-orang sadar akan tugas tanggung jawabnya, sehingga Allah tidak mau membiarkan kita terus hidup dalam keadaan ini. Sesungguhnya Allah tidak mau kita ada dalam keadaan yang luar biasa hancur ini. Allah mau mengembalikan kita pada rencana semula, pada rancangan semula ketika kita dicipta. Seperti yang terjadi dalam kitab Kejadian tadi, Allah sesungguhnya mau memperbaiki hubungan yang telah rusak itu. Dengan cara apa, saudara-saudara? Dengan cara Dia mengutus anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menjadi kurban pendamaian antara Allah dan manusia dengan ciptaan yang lain. Untuk menambahkan kita dengan Allah dan kita dengan ciptaan yang lain, kita dengan sesama kita, sehingga bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara percaya Tuhan Yesus, amin. Maka kita telah menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saudara, untuk melakukan pekerjaan Allah. Kalau saudara bertanya, mengapa saya harus melakukan itu? Mengapa saya harus taat? Saya harus menjadi orang yang menata dan melayani Tuhan. Pertama, kita kembali pada tugas semula. Tuhan memberikan kita tugas untuk menata alam ini, seperti yang dalam kitab Kejadian. Itu tugas seluruh manusia. Panggilan seluruh manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, karena kita sudah diselamatkan. Nah, ini alasannya yang paling kuat, saudara-saudara, untuk kita melakukan kehendak Tuhan ini. Karena saya dan Bapak Ibu sudah diselamatkan. Kita sudah diberikan hidup kekal,
sehingga kita melayani Tuhan, sehingga kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi sekaitan dengan alasan yang kedua, dengan alasan Tuhan telah menyelamatkan kita, saudara-saudara, perlu kita ingat, meskipun ada orang yang sangat baik, ada orang yang sangat dermawan, meskipun dia memperhatikan orang lain, dia memperhatikan alam semesta, dia melakukan tanggung jawab yang pertama tadi, meskipun dia melakukan itu sebaik-baik mungkin, tapi kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sama saja dia tidak diselamatkan. Sebaik apapun manusia, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah menyelamatkan dia, telah menghapus dosa-dosanya, dia tidak akan diselamatkan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian karena dasar percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ada kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk meladani Yesus, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Termasuk ini memelihara alam semesta ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu sudah hadir memberikan kita teladan, memberikan kita teladan kasih yang sempurna, supaya kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa hukum yang Tuhan kasih? Hukum pertama, yang terutama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi ciptaan, sesama ciptaan. Ya. Kalau dalam Toraja ada filosofi Sangsareka, ya, Sangsareka. Artinya kita dicipta dan kita bersaudara dengan ciptaan yang lain. Seperti itu ya. Lolo patuan, lolo tahu, lolo tanaman. Dalam filosofi orang Toraja itu semua bersaudara. Nah, ini bagus, nilai ini yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama kita, mengasihi hewan, mengasihi tumbuh-tumbuhan. Bukan berarti kita tidak perlu makan daging ya. Bukan berarti kita tidak perlu makan buasu, daging anjing. Tapi kita pelihara itu, kita kembangkan itu, saudara-saudara. Jangan menjadi perusak. Itu yang Tuhan mau, menyatakan kasih kepada sesama, kepada semua ciptaan. Dan itu kita tahu dari mana, saudara-saudara. Tuhan sudah kasih kita yang namanya apa ini? Alkitab, firman Tuhan. Diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita yang mengatakan tidak tahu kehendak Tuhan. Tuhan sudah tahu semuanya ini dalam Alkitab. Tinggal kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Roh Kudus itu sudah dicurahkan pada kita. Roh Kudus hadir supaya menolong kita untuk mengerti, untuk melakukan dan menaati firman Tuhan. Lalu apalagi doa, sarana anugerah, itu adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan, supaya kita terus terhubung dengan Tuhan. Ini seharusnya kita tekuni, saudara-saudara. Kita lakukan sebagai langkah awal kita menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Coba kita lakukan hal ini secara terus-menerus. Tekun membaca firman, doa tiap hari, memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Pasti, percaya, pasti ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan berdoa hanya doa makan. Atau mungkin Bapak Ibu kalau makan tidak berdoa juga. Tetapi doa itu setiap waktu, setiap saat. Bangun hubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, saudara-saudara. Pasti ada perubahan yang terjadi. Dan inilah
bekal saya dan saudara untuk menjadi penata layanan. Bekal kita, saudara. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penatua diaken. Tugas kita orang percaya. Bekal kita untuk melaksanakan apa? Melakukan amanat agung yang telah kita baca tadi. Dalam Matius pasal 28. Apa yang disuruh Tuhan kepada kita? Ini bukan tugas pendeta penatua diaken saja ya, tapi tugas seluruh orang percaya. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Kepada siapa saudara-saudara? Kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada rekan kerja kita, tetangga kita, bos kita, atasan kita, semua orang. Terlebih bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, terlebih bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tugas saya dan Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil, menjadi saksi. Ingat itu. Saudara, jangan katakan ya, ini konteks bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus ya. Mungkin ada teman kita, saudara kita yang Muslim atau Hindu. Jangan katakan saya malas, saya takut cerita Tuhan Yesus kepada mereka. Saya takut hubungan kami retak, hubungan pertemanan kami terganggu. Tidak usah nih, tidak usah. Jangan cerita Tuhan Yesus, jangan katakan Injil pada mereka. Mereka baik kok. Atau mungkin ada yang memahami bahwa sama aja kita ini, satu tujuan tapi beda jalan aja. Ya. Mereka baik. Saya tidak mau sakiti hati mereka. Mungkin ada pikiran-pikiran kita seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya yang harus kita terima, saudara-saudara. Sekali lagi, bahwa kebaikan mereka itu tidak cukup membawa mereka masuk surga. Apakah Bapak Ibu tidak kasihan kepada mereka? Mereka butuh Yesus, saudara-saudara. Saya dan saudara butuh Yesus untuk bisa masuk surga. Yesus sendiri katakan apa? Segala kuasa di bumi dan di surga ada pada tangannya, ada pada Dia. Sehingga kita jangan takut, jangan khawatir. Roh Kudus itu sudah dicurahkan untuk memampukan kita beritakan Injil, menyatakan kasih kepada mereka, menyatakan kebenaran kepada setiap orang. Jangan takut, saudara-saudara. Yesus berjanji Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Itu janji yang kekal, janji yang pasti selalu ditepati. Saudara-saudara, mari suasana di Taman Eden itu, suasana yang damai itu kita hadirkan di dunia ini. Mari pertama-tama kita mulai dalam lingkungan persekutuan kita, dalam lingkungan keluarga kita. Mari kita mulai hadirkan suasana damai itu, suasana harmonis. Firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Korintus pasal 13, kita disuruh untuk bersukacita. Bersukacita. Lalu kita disuruh usahakan untuk sempurna. Allah menghendaki kita sempurna dalam artian apa? Menjadi lebih dewasa dalam iman. Jadi dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman itu artinya seperti ini, saudara-saudara. Kita dulunya berpusat pada diri sendiri, hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Kita berpindah, kita menuju berpusat pada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita melayani, kita ke gereja bukan untuk menyenangkan diri kita, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Kita berbuat baik kepada orang lain, memberitakan Injil bukan untuk kita, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik pada kita. Itu dewasa dalam iman.
Kita menerima pengajaran firman Tuhan. Kita sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Lalu ayat yang ke-12 dikatakan di situ ada istilah cium terus. Ya. Katanya kita harus cium-ciuman. Bukan dalam artian seperti itu ya. Tapi cium terus itu kita bisa simbolkan ada kasih yang tulus, saudara-saudara. Ada saling menerima satu dengan yang lain. Ada saling menghargai satu sama lain. Saling melengkapi. Itu artinya cium tulus. Karena itu saudara-saudara, mari kita mulai itu dalam lingkungan kita. Sekali lagi dalam jemaat kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat di mana kita tinggal. Kita hadirkan kerajaan Allah. Kita wujudkan keharmonisan. Amin. Roh Kudus